Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Claudia Puspita Putri, dengan NIM 19002041. Nah, pada kesempatan kali ini, saya masih setia untuk membahas materi tentang manajemen humas atau public relation. Nah, pada video sebelumnya, saya telah membahas tentang public external dari PR sendiri, dari public relation sendiri. Nah, pada hari ini karena ada public eksternal, tidak mungkin ada public internalnya kan. Jadi hari ini saya akan bahas tentang public internal employee and stakeholders relation. Nah, jadi kinerja praktisi PR dalam public internal adalah membina hubungan dengan para public internal. Nah, jadi kemarin udah membahas tentang public eksternalnya seperti community public, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan media, hubungan dengan pemerintah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang public internalnya, membahas tentang hubungan dengan karyawan dan pemegang saham. Nah, hubungan dengan karyawan itu employee dan hubungan dengan pemegang saham atau stockholders relation. Nah, mari kita bahas yang pertama, menjalin hubungan dengan karyawan atau employee. Nah, berkomunikasi dengan dua arah agar memberikan dampak positif bagi produktivitas proses kinerja yang berjalan dalam lembaga, dan hubungan internal dengan karyawan-karyawan bisa dipelihara melalui bentuk-bentuk kinerja dan semangat kerja karyawan dengan strategi berkomunikasi dengan baik agar kinerja para karyawan bisa dikendalikan dengan baik. Nah, dari pernyataan di atas itu, jadi kita harus menjalin hubungan atau komunikasi yang baik atau good communicator dengan para employee, dengan para karyawan, dengan membentuk hubungan yang baik, dengan membentuk persahabatan yang baik dengan para karyawan, itu bisa meningkatkan kinerja atau keefektivitas atau keproduktivitasan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi mereka tidak merasa terbeban karena mereka mempunyai hubungan yang baik gitu kan. Kita harus benar-benar menjalin hubungan yang baik di dalam dulu, baru kita kalau di dalam sudah baik, insya Allah di luar juga akan baik juga. Nah, jadi kita harus menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Nah, benar-benar ini kita harus menjaga ya. Yang terakhir itu menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Jadi hubungan dengan karyawan tidak ada persoalan dengan siapa mereka, di level mana mereka, karena karyawan mempunyai potensi yang sangat besar untuk memajukan sebuah lembaga. Nah, jadi kita tidak memandang kasta ya di dalam perusahaan. Kita bisa berhubungan baik dengan siapa saja, berkomunikasi secara baik dengan siapa saja, maupun dengan karyawan, dengan manajer, dengan atasan. Kita harus benar-benar berhubungan baik, karena ya walaupun hanya karyawan, walaupun hanya seorang karyawan ya kan, kita benar-benar harus berhubungan baik, menjalin komunikasi yang baik dengan para karyawan tersebut, karena benar-benar seorang karyawan itu bisa loh berpotensi yang sangat besar untuk memajukan perusahaan. Nah, juga jangan sampai karena komunikasi yang buruk atau bad communicator, nantinya malah seorang karyawan ini menyampaikan informasi yang tidak benar, informasi yang tidak seharusnya diketahui oleh publik eksternal. Nah, karena tidak mau kan kemungkinan tersebut terjadi, jadi benar-benar kita harus menjaga hubungan baik dengan para karyawan, tidak memandang level kasta, oh dia hanya karyawan, saya tidak mau berhubungan, saya tidak mau berkomunikasi dengan dia. Tidak, kita mungkin sebagai manajer atau apa, kita harus merangkul karyawan-karyawan kita. Kita harus berhubungan baik dengan mereka, kita harus memotivasi mereka dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan mereka, sehingga memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik nantinya. Jadi mereka mempunyai produktivitas yang baik selanjutnya, karena mereka sudah merasa nyaman gitu kan dengan perusahaan, dengan organisasi, dengan lembaga tempat mereka bekerja. Jadi mereka benar-benar ngerasa, oh
perusahaan sangat baik kepada saya juga harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan saya harus memberikan yang terbaik agar dengan tujuan supaya perusahaan saya mendapatkan keuntungan atau ya menjadi lebih baik lagi perusahaannya, ya kan. Dengan perusahaan yang lebih baik berarti dia juga lebih baik juga kan. Di balik perusahaan yang baik, di balik perusahaan yang maju itu terdapat karyawan-karyawan yang handal, seorang praktisi PR yang handal di dalamnya. Nah, jadi yang kedua itu setelah berhubungan dengan karyawan, kita berhubungan dengan stockholders atau pemegang saham. Nah, pemegang saham ini tidak kalah penting ya, tidak kalah penting dengan yang lain-lainnya, dengan karyawan. Namun di tingkat kepentingan antara karyawan dan pemegang saham itu berbeda. Kenapa berbeda? Pemegang saham itu mempunyai hubungan dengan PR. Nah, dengan public relation. Bentuk-bentuk hubungan dengan pemegang saham itu contohnya adalah laporan, yaitu laporan bangunan, laporan semester yang sifat media utamanya itu dari komunikasi antara pemegang saham dengan lembaga. Jadi benar-benar pemegang saham itu berkomunikasi dengan PR, dengan lembaga itu sendiri. Nah, pemegang saham itu ya seorang yang memberikan sahamnya, memberikan uangnya, memberikan modalnya kepada kita perusahaan, kepada kita lembaga, kepada kita organisasi. Mereka mempercayakan modalnya, uangnya untuk ditanamkan di perusahaan kita. Nah, laporan itu tadi itu memuat laporan yang terkait apa yang telah dan apa yang sedang dan apa yang akan kita lakukan dalam beberapa masa ke depan. Nah, jadi kita memberi laporan-laporan kepada pemegang saham karena kita sudah dipercayakan untuk mereka mempercayakan uangnya diberikan kepada perusahaan kita. Jadi kita harus memberi laporan-laporan apa yang sedang, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi pemegang saham harus tahu. Jadi misalkan ya kita harus baik, menjaga komunikasi yang baik, menjaga atau meningkatkan produktivitas perusahaan agar pemegang saham tetap percaya dan tetap menanamkan modalnya terhadap perusahaan kita. Jangan nanti pemegang saham akan mengambil atau mencabut sahamnya dari perusahaan kita kan, amit-amit. Jadi kita harus menjaga hubungan baik dengan pemegang saham, itu sangat penting. Nah, tujuan menjaga hubungan baik dengan pemegang saham itu untuk apa sih? Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan perhatian pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan. Jadi, menjaga hubungan baik itu untuk meningkatkan perhatian terhadap perusahaan kita agar mereka tetap memberikan sahamnya, memberikan modalnya terhadap perusahaan kita. Jadi, yang sudah seperti Claudia jelaskan tadi. Nah, agar mereka tidak mencabut nantinya perusahaan saham modal mereka dari perusahaan kita. Jadi benar-benar kita harus menjalin hubungan baik, meningkatkan perhatian mereka terhadap kita. Kalau kita ini benar-benar bisa mampu untuk untuk dipercaya gitu loh. Kita itu mampu gitu kan dengan modal yang mereka berikan. Yang kedua itu menciptakan suatu pengertian yang sama yang lebih baik antara perusahaan dan pemegang saham dengan komunikasi finansial ya, seperti yang Claudia sudah sebutkan tadi. Nah, yang ketiga itu membentuk pemegang saham untuk terus memakai perusahaan, untuk terus menganjurkan pembelian produk kita dan terus menanamkan modal. Nah, benar-benar tujuannya ini benar-benar seperti itu, agar pemegang saham ini selalu percaya kan untuk terus menanamkan modalnya di perusahaan kita, untuk terus menggunakan produk kita gitu kan. Bagaimana caranya ya? Dengan membentuk hubungan baik, persahabatan yang baik, menarik perhatian pemegang saham gitu kan. Menarik perhatian dengan apa? Dengan produktivitas, kinerja yang bagus, dengan komunikasi yang bagus oleh karyawan, oleh praktisi PR, dan semua yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang keempat itu mempromosikan kepemilikan sebagai suatu investasi jangka panjang dan mengurangi kritik dan mencoba menjawab semua kritikan pemegang saham. Nah,
Jadi mempromosikan kepemilikan sebagai suatu investasi. Jadi kita harus menginvestasikan dalam jangka panjang dan mengurangi kritik dan mencoba menjawab semua kritikan pemegang saham. Nah, nanti kan pemegang saham mungkin akan memberikan komplain terhadap perusahaan kita. Kita harus menerima, kita harus mendengarkan komplain dari pemegang saham tersebut. Kita harus mencoba memberikan apa istilahnya pelayanan yang baik gitu kan, sebagai ya pemegang saham. Dia sudah menanamkan modalnya terhadap kita. Kita harus memberikan yang terbaik juga kepada pemegang saham gitu kan, dengan mencoba menjawab kritikan-kritikannya, melayani kritikan-kritikannya, dan mengubah dalam kritikan-kritikan itu kan kita bisa membangun lebih baik gitu kan. Kita bisa melakukan riset ulang ya, bagaimana di mana letak yang salah. Jadi kita bisa lebih lagi dari hari ini. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi benar-benar sangat penting ya berkomunikasi dengan pihak pemegang saham agar mereka selalu percaya dengan perusahaan kita dan terus menanamkan modalnya di perusahaan kita. Jangan sampai nih di lain karena kita punya bad communicator atau ya salah paham ya kan antara pemegang saham dengan perusahaan, lembaga atau organisasi, yang ada pemegang saham nantinya akan mencabut atau mengambil lagi nih sahamnya, modalnya di perusahaan kita kan. Nah, susah lagi ya mencari pemegang saham, karena yang benar-benar kita harus selalu menarik perhatiannya, memberi inovasi terbaru, produktivitas terbaru, kinerja terbaik, agar pemegang saham selalu tertarik dengan perusahaan kita, selalu percaya bahwa perusahaan kita bisa dan dapat diandalkan. Jadi mereka selalu percaya untuk menanamkan modalnya di perusahaan kita. Nah, tingkat efektivitas dari humas atau public relation itu dalam membangun hubungan baik dengan publik internal dipengaruhi oleh yang pertama, keberadaan pimpinan atau manajer dari lembaga itu dalam berkomunikasi. Nah, tingkat efektivitas yang seperti yang pertama Claudia jelaskan tadi itu ada hubungan dengan employee atau karyawan. Nah, seorang manajer itu harus bisa berhubungan baik dengan para karyawannya, merangkul karyawan-karyawannya. Jangan karena kita manajer, jabatan kita lebih tinggi dari dia, kita semena-mena, ya kan? Pemimpin itu benar-benar harus bisa merangkul anggotanya, bagaimana caranya gitu kan, agar anggotanya ini memberikan yang terbaik untuk perusahaan, yang terbaik untuk organisasi, yang terbaik untuk lembaga. Jadi benar-benar harus seorang manajer itu harus bisa menjalin hubungan baik, komunikasi yang baik dengan publik internalnya. Nah, sehingga bisa memberikan yang terbaik juga publik internalnya kepada perusahaan dan organisasi dan lembaga kita gitu kan. Yang kedua itu kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen akan nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai dan pemegang saham. Nah, jadi benar-benar kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen. Nah, kita benar-benar harus menjaga hubungan baik, karena ini tuh benar-benar penting sekali di pihak internalnya. Kalau di internal saja sudah kacau hubungannya, apalagi di eksternal ya kan. Jadi benar-benar kita harus membina, membangun hubungan baik dulu nih di internalnya, dengan para karyawan, dengan para employee, dengan para stockholders atau pemegang saham. Benar-benar harus kita bangun, harus kita bina hubungan baik itu. Yang perlu ya, kita harus sadar gitu kan, dengan hubungan baik dengan karyawan itu bisa loh membangun dan membantu perusahaan nantinya. Bukan sekedar karyawan itu juga memberikan kinerja yang baik terhadap perusahaan kita kan. Kalau dia sudah merasa nyaman dengan perusahaan kita, merasa benar-benar mereka merasa dihargai dengan good communication tadi, mereka juga akan meningkatkan efektivitas dan produktivitas mereka sebagai karyawan, yang nantinya menguntungkan bagi perusahaan dong. Nah, seperti itu juga dengan stockholders yang sangat penting sekali tadi. Jangan sampai dengan bad communicator atau kesalahpahaman dengan hubungan yang tidak baik dengan pemegang saham, nantinya pemegang saham tidak percaya lagi
dengan perusahaan kita, yang nantinya mereka tidak mau lagi menanamkan modalnya di perusahaan kita. Nah, yang ketiga itu keterbukaan pihak manajemen. Ya, benar-benar pihak manajemen harus terbuka terhadap publik internalnya. Tentang apapun harus terbuka dan harus dikomunikasikan. Selalu dikomunikasikan, selalu berkomunikasi dengan siapa saja di pihak internal ya. Ada apapun dikomunikasikan. Jangan sampai nanti pihak internal yang tidak dapat informasi sesuatu yang tidak boleh diketahui oleh pihak eksternal nantinya malah diberitahukan. Kan kita tidak mau hal itu terjadi ya. Jadi benar-benar kesimpulannya pada hari ini itu benar-benar hubungan internal ini juga tidak kalah penting dengan hubungan eksternal. Jika hubungan di internal saja sudah kacau, bagaimana dengan hubungan eksternalnya? Jadi benar-benar kita harus membina hubungan internal dengan baik dengan para karyawan dan stockholders. Sebisa mungkin kita benar-benar meningkatkan produktivitas perusahaan dengan berhubungan baik dengan media atau publik internal kita. Nah, sekian atau hanya itu yang dapat Claudia sampaikan atau Claudia presentasikan. Mungkin kalau ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.